One, two, three, yes, pria sejati, yes, yes, yes. Kembali bersama Kongko Pria Sejati, masih dalam rangkaian perjalanan Ghost to Java, masih di kota Solo, dan saya ditemani oleh tamu yang sungguh luar biasa. Hari ini khusus datang spesial. Selamat datang Markus. Selamat datang. Apa kabar? Baik. Oke, ya mungkin nanti kita akan bahas lebih dalam lagi, lebih banyak lagi. Tapi saya kasih topik obrolan hari ini Notosuman yang legendaris. Asik. Notosuman yang legendaris ini apa? Ini makanan serabi ya, yang sudah sangat dikenal bukan hanya di kota Solo, bahkan hampir di seluruh Indonesia mengenal produk ini, dan ini menjadi makanan khas oleh-oleh kalau orang datang ke kota Solo. Nah, kita ngobrol dengan Markus. Markus ini adalah generasi keempat ya, generasi keempat dari Serabi Notokusuman. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut dengan Markus. Markus, mungkin kita mulai dari perkenalan, karena tidak kenal maka tidak sayang. Iya. Silakan. Ya. Perkenalan gimana nih? Biodata, nama, biodata. keluarga. Ya. Saya Markus Kristiono. Istri 1. Oh, istri 1. Anak 2. Oke. Kelas 5 sama kelas 1. Ya, ya. Saya di Serabi Notosuman ini saya generasi keempat. Generasi keempat ya. 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 Di atas saya ada Mama Lydia. Tuh, terus saudara kakak dari Mama, Iya. Bu Handayani yang Serabi Orange. Serabi Orange. Ya. Ya, ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kita ngobrol-ngobrol tentang serabi. Ya. Jadi sebenarnya kalau dari cerita yang saya pernah baca, kan dimulai dari buyut dulu ya, membuat apem, Ya. kemudian dari apem yang banyak dipesan oleh tetangga-tetangga, terus dikembangkanlah jadi usaha ini Ya. dan jadi serabi. Nah, perbedaannya nih gimana? Maksudnya bisa jadi serabi dari apem ke serabi, apa memang apem dan serabi itu sama modelnya tapi ada sedikit perbedaan, dan ya latar belakangnya gimana sih? Mungkin bisa Kalau kita latar dengerin belakang sama-sama. itu, saya terus terang kalau saya dimulai masuk bisnis ini, saya sudah taunya itu serabi. Serabi. Iya. Tapi kalau bentuk apemnya itu memang pernah tahu apem seperti ini, tapi detailnya saya juga kurang paham. Oke. Karena itu kan waktu masih buyut ya. Buyut ke emak. Nah, itu saya belum lahir. Iya, generasi keempat. Iya. Iya, iya. Awal dulu kan tahun 23 kalau enggak salah. 1923. Iya, kalau enggak salah itu mulainya. Itu belum apa-apa saya. Nah, katanya Bung Karno pernah pesan pada zamannya itu, Iya. dan sejak itulah makanya kata serabi ini yang digunakan. Apa memang begitu? Garis besarnya mungkin seperti itu. Oh. Karena baru mulai presiden kok sampai pesan. Nah, di situ baru mulai dikenal sedikit-sedikit lah di kota Nah, Solo. serabi ini sendiri sebenarnya untuk masyarakat kota Solo khususnya, Ya. ini makanan yang apa sih? Maksudnya biasanya tuh disajikan pada saat apa? Disajikan ya mungkin untuk acara-acara syukuran, terus ya mungkin apa ya, kalau orang Jawa kan ada adat istiadat nih, acara apa, acara. Nah, biasanya buat
acara-acara seperti itu. Oh, untuk suguhan di acara-acara Suguhan, ya. acara syukuran, entah acara Ya. perkawinan dan sebagainya ya. Kan ada banyak ya. Mm-mm. Nah, seperti itu. Tapi untuk rasa memang yang biasa atau yang sudah dikemas ini hanya yang original dan coklat atau ada Iya, rasa-rasa yang lain? cuma dua itu. Kalau Hanya kita dua di itu lain. Noto Suman cuma putih sama coklat. Oke. Pernah mencoba dikembangkan dengan rasa yang aneka varian rasa lain? Pernah, tapi hasilnya kurang maksimal ya. Oh, hasilnya kurang maksimal. Iya. Oh, Jadi nggak bisa tahan lama. nggak bisa tahan lama. Semisal kayak buah gitu kan, Iya, paling 3-4 jam dah nggak kuat. 3 sampai 4 jam Kayak saja. nangka gitu. Hmm. Nah, nangka itu dikasih kan ke serabi gitu, Iya, iya, ini nggak tahan lama. nggak tahan lama. Ya. Oh, gitu. Nah, untuk apa sendiri serabi ini bahan-bahan yang dipakai atau yang digunakan apa aja ya? Ya cuma tepung beras, Tepung beras, gula, gula. santan, dah cuma itu aja. Yang membedakan serabi Noto Suman dengan serabi-serabi yang lain itu apa? Ya, Bahan sama, bahan tapi sama. apa yang membedakan? Kalau menurut Markus sendiri generasi keempat nih kan, kalau yang di atasnya mungkin beda ya, nggak tahu sih. Ya, Tapi kalau menurut Markus apa Pak? Yang membedakan dari yang lain? Ya, mungkin apa ya? Prosesnya proses ya. pembuatannya. Iya, Ya, ya. proses pembuatannya dan ya seleranya kembali ke masyarakat juga. Kembali ke selera masyarakat ya. Ya kan masyarakat sendiri yang bisa menilai ini yang mana yang enak, ini mana yang gimana gitu kan. Oke. Ya, ya, ya. Nah, Markus sendiri mulai belajar dan tekun juga kan terjun juga di Ya. kuliner dan mengembangkan usaha ini di Boyolali ya. Iya, di Nah, Boyolali. mulai kapan sih belajar dan diperkenalkan dengan makanan atau dunia kuliner? Sekitar 2009-2010. 2009-2010. Ya, Ya. sekitar itu. Sekeluarga juga atau hanya dalam seluruh keluarga hanya Markus aja? Kakak buka di Jogja, Mhm. Semarang, Mhm. terus Ponorogo, Kudus. Oh, Itu yang kalau dari tempat ya, kita. ya, yang dari Noto Suman Bu Yang Nyonya Iya, Lydia. yang Nyonya Lydia. Oh, iya, iya. Kalau yang lain pun juga itu yang ada brand Noto Sumannya pasti itu saudara. masih keluarga ya. Ya. Oke. Nah, Markus sendiri kalau melihat usaha keluarga, memang di Indonesia juga rata-rata banyak perusahaan-perusahaan besar gitu ya, brand-brand besar tuh juga warisan keluarga. Ya. Nah, dalam hal ini Markus melihat apa ya, proses turunan meneruskan warisan keluarga dalam hal usaha itu gimana? Melihatnya, ya, ya, Ya apa pendapatnya gitu maksudnya? kita ya ini dari emak bilang guys, ini pokoknya terus buat keluarga dewe jangan sampai kita keluar ya. Setelah kita keluarga sendiri ya kita serahkan ke masing-masing keluarga. Jadi manajemen kita juga sendiri-sendiri. Manajemennya juga Ya, sendiri-sendiri. tapi kalau yang namanya branding Noto Suman kita sudah masuk ke hak paten. Ya, ya. Jadi ya untuk Noto Suman itu pasti keluarga-keluarga kita. Jadi ya kalau diruntut dari atas pesan-pesan emak itu ini usaha lakokno ya dinggo sedulur-sedulur dhewe juga. Oke, ya, Itu ya, aja. ya, ya. Nah, Markus sendiri juga ngembangkan ya Iya, usaha kuliner di Boyolali. iya. Selain Serabi, Noto Suman ada produk yang lain yang dikeluarkan? Kalau saya sendiri bikin undi-undi. Bikin onde-onde. Iya, undi-undi gandum. Onde-onde gandum ya. Bulat-bulat yang ada wijennya. Iya, 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 iya. Ya. Udah berapa lama itu dijalankan atau produk itu sudah berapa lama keluar? Itu 2000 berapa ya? Sekitar 2007 2008. 2007 2008 udah cukup lama ya. Sudah cukup lama. Gimana masyarakat meresponnya cukup bagus? Ya lumayan. Lumayan ya. Iya. Ya. Nah, ini kan boleh dibilang proses perjalanan Markus nih. Iya. Bagaimana asal mulanya Markus bisa kenal CMN Indonesia? Ya itu kalau awal mulai itu malah dari papa. Oh, papa. Iya.
Oh, papa juga ikut Papa ikut ikut. camp? Pertama kali itu malah papa yang ikut camp. Oh gitu. Iya, Oh, papa ikut camp, terus apa? Kan di gereja, Iya. adain camp ini. Nah, dari papa mulai, ayo kamu ikut ini. Pertama ya, kalau dari saya sendiri, saya mulainya dari Young Man. Oh, dari Young Man. Iya, dari Hmm. Young Man. Ya, 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 ya. Young Terus Man angkatan keberapa itu berarti itu di Solo? angkatan kedua kalau nggak salah. Awal-awal ya? Iya, awal-awal. Iya, iya, iya. Itu masih ada Pak Salmon, satunya siapa Oh, ya? almarhum Salmon. Iya, almarhum Salmon. Iya, iya, iya. Tanu Wijaya. Iya, sama satunya lagi Apa? lupa. Rubin Ong? Bukan, bukan, Oh, bukan Kak Rubin Ong. bukan. Doni ya? Doni. Doni Doni, sama ya, Doni yang Tompono. kedua itu baru yang dari Surabaya. Nah, Pak, dari Surabaya. siapa itu lupa saya. Willy. Bukan. Oke, oke, oke. Ya, ya, ya. Tuh. Waduh. Oh, jadi dari Young Man. Ya, dari yang Sebelumnya lain. diperkenalkan dari Papa. Ya, Oh, jadi bukan dari sesuatu papa. yang asing ya. Nah, berkat apa sih yang Markus, kalau bisa, kalau masih ingat, kan itu udah berapa, mungkin bukan belas ya, udah puluh tahun yang lalu ya. Sudah Young Man. lama ya. Ya, lama banget kan. Awal-awal selesai kuliah itu. Awal-awal selesai kuliah ya, Young Man. Iya, yang main. Berkat apa yang eh, didapat oleh Markus? Atau ada komitmen pada saat itu yang sampai hari ini Markus masih Ya. tetap pegang itu? Terus terang itu kalau yang main itu untungnya belum terlanjur ya saya ya. Oh, Untuk masih masa pacaran kan iya. ya untuk sekarang kan tanda kutip kan bahaya. Iya, iya. Kita kalau enggak jaga kekudusan kan untuk ke jenjang pernikahan kita selanjutnya kan Iya, hancur. hancur ya. Iya. Ya itu yang paling berkesan. Ketika kamu pacaran ya kamu pacaran yang benar. Kamu pacaran yang kudus. Banyak di dunia di mana? Ya ini pacar seperti ini. Tapi bagaimana kita mengerti pacaran yang benar? Ya dari Young Man itu saya belajar banyak. Sampai akhirnya ketemu dengan pasangannya, Ya, komitmen sama-sama jaga ya, ya, sampai hari pernikahan. sampai hari pernikahan. Berarti my first kiss adalah di wedding itu ya? Iya, Oke, ya, 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 karena di Young Man kita punya statement itu ya, Iya. salah satunya kan, yang menjaga keperjakaan sampai di hari pernikahan. Iya. Gitu, Jess. Oke, nah itu proses. Nah, gimana Markus melihat proses Tuhan dari generasi pada generasi, khususnya dari emak ya, sampai hari ini Noto Suman ini masih eksis, bahkan makin luas pengaruh dan dikenal. Iya. Kalau dari emak dari atas itu kita melihat terus terang kalau dari generasi pertama saya nggak ngerti. Dari buyut saya belum ngerti. Saya mulai ngerti cerita itu dari generasi kedua, engkong. Oh. Engkong dan emak itu dia mengajarkan supaya intinya satu, kowe takut akan Tuhan. Oh, jadi engkong memang sudah di dalam Tuhan. Sudah. Jadi engkong itu jadi gembala enggak mau, tapi maunya aku ki hamba Tuhan. Jadi yang pendeta itu temennya. Engkong ini bantu pendeta. Nah, jadi komitmennya engkong tuh aku nih hamba Tuhan. Enggak mau jadi pendeta. Iya. Ya, dari situ belajar nilai-nilai yang diberikan sama engkong tuh ya intinya itu gue takut akan Tuhan. Ada nggak selain tentang tadi takut akan Tuhan, yang paling nyata atau konkret yang mungkin sering diceritain karena itu engkong kan? Iya. Atau Markus sempat ketemu engkong pada saat Waktu masih bayi. Oh, hanya masih bayi kan? Berarti enggak memorinya hilang. Iya. Nah, yang diceritakan atau yang diturunkan hal-hal yang sering dikerjakan oleh engkong yang paling nyata tentang takut akan Tuhan. Ada nggak apa itu? Apa ya? Jadi yang di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau membantu orang ya, gue membantu tuh bener-bener gue
membantu itu buat kamu tuh seakan-akan ini nih pekerjaan Tuhan. Jadi ya kowe maksimal lah dalam kamu kalau membantu orang ya kowe bener-bener membantu. Jangan punya pikiran engko aku gen entuk iki pahalanya gini, enggak. Jadi benar-benar motivasinya Motivasinya ini bener-bener melayani Tuhan. iya, Membantu orang adalah membantu pekerjaan Tuhan. iya, Membantu orang ini benar-benar nggak ada pamrih. iya. Jangan sampai ada pamrih. Hmm. Nya itu. Nah, apa sih rencana ke depan yang Markus siapkan dalam 4 tahun ke depan mulai dari tahun ini? Ya rencana ya tetap otomatis Ngembangin terus ya Serabi? ngembangin pasti ya. Ya. Kembangkan. Terus gimana kita apa namanya untuk meluaskan seperti apa. Terus gimana kita bikin efektif untuk pekerjaan ini. Lebih efektif. Ya, Ada berapa karyawan yang Markus naungi di usaha yang dijalani? kalau di Solo ini sekitar 30 orang. Solo 30 orang. Ya. Di Boyolali Kalau di Boyolali cuma 4 orang. Kalau cabang-cabang tidak lebih banyak. sedikit. Ya, Oh, lebih sedikit ya. sedikit. Setiap harinya berapa produksi yang dikeluarkan? Rata-rata Itu berapa ya? Nggak ngitung kadang kita. 1.000 sampai 5.000. Kalau 1.000 lebih ya, paling Lebih. sekitar 2.000, 2.000. Iya, sekitar itulah. Pencapaian tertinggi itu di waktu kapan? Pernah nggak ada sebuah lonjakan yang Kalau kita luar biasa? tertinggi ya di Lebaran ya. Khususnya di Orang-orang Lebaran. pada pariwisata kan banyak yang mudik. Mhm. Ya itu di Lebaran itu. Berarti karyawan-karyawan mereka juga berkorban untuk hal itu. Iya, Mereka lebarannya ditunda ya. karena Kita kan harus sudah melayani bikin komitmen customer. dulu di awal. Sudah ada agreement sebelumnya Iya. ya. Oh iya 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 iya. Kamu di Lebaran tetap kerja, nanti setelah itu baru Mhm. ada kompensasinya. Ya. Nah, ini sedikit tentang dapur sih ya. Ya. Tadi karena saya juga dititipin ini pertanyaannya. Kenapa sih memakai Kara? Apa karena memang ya sudah kerjasama atau apa? Atau karena ada satu pilihan kayaknya cocoknya ini pakai Kara gitu loh. Apa yang membedakan dengan kalau santan murni yang diolah sendiri misalnya? Kan ada yang seperti itu. Ya. Ya kita lebih efisien ya pakai Kara. Lebih efisien ya. Ya, ya, Kalau ya. santan murni itu kan Prosesnya harus ya. peres dulu, harus bikin apa? Santan diparut dulu. Iya, iya, iya. Ya pokoknya proses pengerjaannya ya. Ya proses pengerjaan kita efektivitas gitu. Efektivitas. Itu sebabnya juga sekarang nggak pakai arang ya. Iya. Pakainya gas. Karena arang juga sekarang kan beda arang sama arang dulu sama sekarang kan beda. Oh, ada bedanya ya? Iya. Oh. Kualitas kayu juga beda. Oh, itu yang makanya menyebabkan Panasnya juga beda. beda. Jadi Nggak bisa dirasa stabil. oh nggak bisa stabil. Lebih efektif dengan saat ini pakai gas ya. Iya, pakai gas. Oh, itu. Ya, 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 ya. Jadi pengefektifan. Lebih efektif. Iya. Iya, 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 iya. Tapi maksudnya dengan perubahan yang dilakukan ini apakah ada pengaruh kepada customer? Jadi agak menurun mungkin, tapi karena mereka nggak tahu atau jadi gimana ada perbedaan karena kan dirasanya juga pasti akan ada timbul perbedaan atau rasa Kalau ternyata dirasa tetap nggak ada perbedaan, enggak ada perbedaan. tetap sama. Iya, kita malah lebih apa ya? Konsisten. Jadi lebih konsisten. Iya, kita jadi lebih konsisten Karena panasnya bisa iya, stabil ya. Kita bisa bikin oh ini panas sekian, pas. Kalau kita pakai areng kan areng itu tidak semua orang bisa pilih areng yang benar. Oh. Karena panas tiap areng satu karung gitu kan Iya. beda-beda. Ada yang areng basah, Iya, ada yang arengnya kering. kering. Orang-orang tidak semua sekarang bisa untuk memilih Membedakan. itu. Iya, Oh, jadi arang juga harus dicek lagi kualitasnya, ada yang baik, Iya. ada yang enggak. iya. Waduh, terlalu panjang prosesnya ya kalau Prosesnya kayak gitu terlalu ya. panjang, Iya, iya. kurang efektif. Kurang efektif dan biayanya juga jadinya Iya. oh gitu ceritanya. Oh iya iya iya. Iya. Nah, itu tadi tentang serabi. Nah, serabi yang ini mungkin
Markus bisa ceritain prosesnya karena kita juga tadi melihat Iya. di apa datang ke Notosuman Notosuman. ya ngeliput teman-teman kru. Cuman kan belum ngerti nih prosesnya apa-apa dan bagaimana dari awalnya. Mungkin bisa ceritain karena nanti di tayangan kita proses itu akan kita tampilkan. Oh. Nah, itu. Kalau Gimana prosesnya dari pertama awal? itu ya dari tepung beras. Mm-mm. Tepung beras kita adoni, nanti kita bikin apa istilahnya apa ya? Adonan ya. Adonan. Adonan Mm-mm. kita encerkan lagi, terus kita masak. Mm-mm. Setelah itu nanti ada yang atas itu santannya. Mm-mm. Udah kita tunggu, Iya. ya nanti udah mateng. Ya, prosesnya Prosesnya cepat ya. cepat sederhana seperti Nah, untuk bumbu-bumbu ini atau resepnya itu memang sudah dibakukan, misalnya udah berapa gram ini, berapa gram itu, ya, kita campurannya sudah difikskan sudah takar difikskan. seperti itu ya. Iya. Oh, dan resep-resep ini memang dipegang khusus di dalam usaha ini atau memang ya gimana? Ya, kita pegang khusus ya. Pegang khusus ya. Jadi mereka tinggal masak. Mereka tinggal masak dan ngolah aja. Iya, tinggal olah seperti itu. Udah tinggal packing. Nah, setiap hari atau setiap minggu ini yang membuat adonannya dari keluarga. Misalnya kayak di Notosuman atau di Boyolali Iya, dan ya, Pak. cabang-cabang Jadi lain. cabang-cabang tinggal terima aja Oh, terima di drop dikirim Iya, dari dari Notosuman. Iya. Setiap hari atau ada waktu-waktu tertentu? Untuk yang terlalu jauh seperti Kudus kita kirim seminggu sekali. Ponorogo? Ponorogo belum sih. Oh, belum. Ponorogo Iya. belum. Kalau kayak Boyolali gitu kan itu makanya yang selain Boyolali Iya. paling dekat kan Boyolali Iya, ya. paling Kita dekat Boyolali setiap hari. Oh, Boyolali Selainnya setiap itu hari. ya seminggu sekali. Seminggu sekali dikirim ya. Iya. Oh, jadi mereka tinggal meneruskan mengolah. Nah, untuk bahan-bahan yang lain memang bisa disiapkan sendiri ya. Iya. Kayak daun pisang. Ya kan di sana kan ada di kota-kota Ya, kota-kota tempat mereka gulung asal. apa tataannya Ya, itu kan. ya, ada. ya. Oke. Nah, sedikit tentang tadi CMN Indonesia, kesan yang sudah. Nah, ketika sekarang sudah kan dari Young Man terus masuk yang ke reguler, Iya. jadi seorang ayah nih. Hal apa sih yang jadi tantangan terbesar dalam Markus berfungsi sebagai imam, berfungsi sebagai seorang pria di rumah gitu dan juga sebagai seorang suami bagi istri. Eh, Tantangan anu ya. terbesarnya apa? Yang jelas kalau dari istri sih enggak begitu problem ya. Iya. Dari anak tuh tentang video papi. Oh, kenapa itu? Mau enggak mau kan walaupun anak enggak tahu, kita melakukan hal yang anak pun tidak tahu, itu kan menjadi tiruannya jadi videonya. Iya, videonya. Kalau kita enggak bisa memberi video yang benar, itu gimana nanti anak-anak kita? Itu tantangan terbesarnya. Generasi kita selanjutnya, Iya. videonya kan akan salah. Iya. Apa sih upaya yang Markus lakukan untuk jadi video papi yang baik buat anak-anak? Ya, Kan bisa tetap gagal. Iya, ada ada gagalnya, kalanya kadang. kita bisa gagal kan. terutama Nah, emosi. Ya emosi gitu. Nah, hal apa yang Markus lakukan untuk mengantisipasi ini? Termasuk juga ada kegagalan-kegagalan di Ya, dalamnya. ketika gagal, saya akan temui anak. Oh, Saya akan temui, saya ngomong baik-baik, minta maaf. beresin ya. Iya, beresin. Karena Gimana? kalau enggak segera diberesin kan ya, Iya, respon anak ya oke. welcome Baik. ya. Oh, Welcome. oke. Ya. Nah, sebagai hal yang mau disampaikan nih buat teman-teman pria sejati, para alumni yang juga mungkin kan kalau Markus dengan senang hati untuk meneruskan usaha keluarga, ya. Nah, mungkin ada teman-teman yang lain juga sedang bergumul, saya mau nerusin apa tidak. Ya, mungkin bisa bagiin. Tadi kan katanya ya, kan sudah ada pesan nih dari emak. Dari mak. Iya kan. Nah, gimana menjadikan itu? Makanya tadi saya juga tanya,
memang suka dengan kuliner. Oh ya suka, oh ya. Kalau gimana kalau orang ada yang tidak menyukainya gitu. Tapi tetap ini harus diturunin, harus dijalankan. Karena kalau enggak, siapa yang mau meneruskan? Misalnya seperti itu. Nah, apa yang mau disampaikan tentang hal itu dan dorongan apa, nasihat apa yang bisa teman-teman pria dapat sampaikan dari Markus? Kalau untuk meneruskan ya kita benar-benar harus terjun. Jadi kalau jangan setengah-setengah, kalau memang mau nerusin ya diterusin. Kamu buka itu apa aja, kamu pelajari dengan baik. Tapi kalau memang passionnya enggak di situ ya kita ngomong aja. Ngomong apa adanya. Ngomong apa adanya. Ya, memang ya. bukan, karena kalau sudah yang kita ngomongin passion, mau enggak mau kalau kita paksa enggak akan jadi. Nggak akan Malah jadi. hancur. Hancur ya. Daripada hancur, nah mending ngomong terus terangan. Gitu. Markus ada nggak pengalaman, maksudnya dari teman atau siapa yang Markus tahu seperti itu gitu, tapi dia lakukan dengan cari alternatif hal yang lain, misalnya apa gitu. Dia nggak punya passion di sana, tapi win-win akhirnya melakukan dengan cara yang berbeda atau yang tidak harus bersentuhan langsung karena nggak ada passion. Ada nggak sih? Sejauh ini sih belum ada ya. Tapi rata-rata berarti pada mengerjakan ya. Rata-rata kalau teman saya itu jarang yang ada berkaitan dengan warisan keluarga ya. Oh. Jadi mereka memang mau mengerjakan sendiri. Jadi memulai usaha sendiri. Iya. Ada yang satu itu toko roti. Tapi dia bener ya, dia mau. Awal-awalnya sih memang nggak mau. Oh, awal-awalnya memang nggak mau. Kan punya pabrik besar. Oh iya. Mana-mana kalau nggak diterusin. Nah iya itu kayak gitu tuh. Gimana kan ada idealisnya sendiri gitu kan, tapi ini besar gitu. Oke. Tapi ya akhirnya mau. Akhirnya mau dan tetap dijalankan. Mau. Baik, berjalan baik. Baik. Oh. Baik, berjalan baik. Ya. Oke, terima kasih banget Markus buat sharingnya. Sama-sama. Ya. Dan kita dari Kongko Pria Sejati ingin menyampaikan sebuah kenang-kenangan. Mohon diterima, ini sebuah kaos. Nah, kaos Kongko Pria Sejati. Oke. Terima kasih. Tunggu di episode berikutnya obrolan Kongko Pria Sejati yang semakin seru dan menarik. Tuhan Yesus memberkati. 1, 2, 3, yes! Pria Sejati, yes!